Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamirullah. Saya adalah guru PLP di SMA Negeri 3 Bangkalan. Dalam kesempatan ini, Bapak akan membahas 3 sistem perekonomian di Indonesia. Yang pertama, sistem ekonomi pasar atau liberal. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Dan yang ketiga, sistem ekonomi Indonesia. Sebelumnya, dalam pertemuan kemarin, Bapak sudah membahas 2 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Kalau kita mengingat, dalam sistem ekonomi komando sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Akan tetapi kali ini kita bahas tentang sistem ekonomi campuran, di mana dalam sistem ekonomi campuran tanpa campur tangan pemerintah. Mengapa Bapak bilang tanpa campur tangan pemerintah? Karena di dalam sistem ekonomi campuran ini, baik dari produksi, dari harga maupun dari yang lainnya, semuanya tergantung dari masyarakat, dari individu itu sendiri. Pemerintah tidak berhak dalam menentukannya. Yang berhak adalah masyarakat itu sendiri. Tetapi dalam hal ini pemerintah hanya mengontrol saja. Pemerintah istilahnya itu tidak melepas sepenuhnya. Pemerintah hanya mengontrol saja di sini. Memang benar dalam semua kegiatan produksinya, kegiatan perekonomiannya diserahkan pada masyarakat dan pemerintah hanya mengontrol. Contohnya gini, harga di pasaran bawang 200.000. Masyarakat menengah ke bawah tidak sanggup untuk membelinya, sehingga datanglah pemerintah ke penjual. Hei penjual, kalau bisa harga bawangnya diturunkan ya, kasihan masyarakat menengah ke bawah tidak sanggup untuk membelinya. Maaf, ini sudah harga pas, katanya para penjual. Lalu pemerintah datang, kalau begitu saya akan datangkan barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah dari harga bawang kamu ini. Lalu si penjual bawang kaget dan takut bahwa bawangnya tidak laku nantinya. Kalau tidak laku dia bisa rugi, sehingga dia menurunkan harga bawangnya. Itu adalah salah satu contoh dari sistem ekonomi campuran. Ekonomi campuran ini adik-adik semua juga sama halnya dalam 2 sistem ekonomi sebelumnya memiliki ciri-ciri dan memiliki kelemahan dan kelebihan. Ciri-cirinya yang pertama adalah semua jenis produksi dikuasai oleh masyarakat. Sesuai dengan penjelasan Bapak, semua kegiatan produksi yang berkaitan dengan produksi maupun wirausahawan dan yang lainnya dikuasai sepenuhnya oleh masyarakat tanpa campur tangan pemerintah. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah masyarakat dalam berwirausahawan mencari keuntungan. Beda halnya dengan sistem ekonomi tradisional. Kalau sistem ekonomi tradisional, masyarakat sistemnya kekeluargaan dan tidak mencari keuntungan. Itu adalah sekilas mengenai pengertian sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi pasar maksud saya, dan ciri-cirinya. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam sistem ekonomi ini. Kelebihannya yang pertama adalah inisiatif pribadi bisa terlaksana. Pribadi, individu atau masyarakat bisa berkarya sepuasnya tanpa campur tangan pemerintah. Dan yang kelemahannya adalah pendapatan per individu atau per kapita tidak merata. Ada yang pendapatannya tinggi, ada yang pendapatannya rendah di dalam sistem ekonomi campuran. Jadi itu adalah sekilas mengenai sistem ekonomi campuran. Adik-adik bisa mencari referensi di buku lain atau tempat lain, nggak apa-apa. Selanjutnya Bapak akan membahas sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran ini adik-adik sama halnya, dia juga mengambil kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Mengapa Bapak bilang mengambil kebaikan dari 2 sistem ekonomi ini? Karena dalam sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Masyarakat, individu tidak berhak untuk berkuasa, yang berkuasa pemerintah. Kalau sosialis, semua orangnya dikuasai oleh masyarakat. Pemerintah tidak berhak untuk mengatur dalam ekonominya, yang berhak adalah masyarakat itu sendiri. Sehingga adalah sistem ekonomi campuran ini ada pergabungan dari 2 sistem itu. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan masyarakatnya itu sendiri. Adapun tujuannya, Bapak contohkan ya, tujuan dari sistem ekonomi ini adalah semisalnya dalam pajak, ada namanya pajak prospektif, di mana dalam pajak ini adalah untuk orang yang berstatus lebih kaya sama orang yang berstatus menengah ke bawah, itu dalam penentuan dalam iuran pajaknya berbeda, di mana orang yang golongan atas lebih besar pajaknya dalam golongan bawah.
Itu adalah sekilas mengenai sistem ekonomi campuran. Selanjutnya Bapak akan membahas sistem ekonomi Indonesia. Adik-adik, dalam sistem ekonomi Indonesia ini kalau kita pelajari secara mendalam, di dalam sistem ekonomi Indonesia itu menganut sistem asas kekeluargaan. Menganut asas kekeluargaan. Contohnya apa, Pak? Contohnya koperasi. Koperasi menjunjung tinggi, menganut maupun istilahnya itu adalah sebagai pedomannya adalah sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan diurus secara kekeluargaan dan lain sebagainya. Demikian adalah penjelasan saya mengenai 3 sistem perekonomian di Indonesia. Untuk seterusnya adik-adik bisa cari referensi di internet. Nggak apa-apa, di internet bisa cari referensi maupun di buku-buku ekonomi kelas 10. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.